Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Inna hamdalillah nakmazuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Ikhwan dan yang saya hormati teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama dan yang paling utama sebelum yang kedua, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehingga kita dapat mendengar kultum ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Allah memang benar-benar maha adil sehingga kita diciptakan berpasang-pasangan. Allah memang benar-benar maha pintar sehingga Allah jadikan perempuan terlihat romantis. Alis matanya bagaikan semut yang berbaris, senyumnya yang manis membuat iman semakin tipis sehingga bikin dompet menipis. Kedua kalinya tak lupa sholawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kultum yang bertema pentingnya menjaga lisan. Hadirin, menjaga lisan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena menjaga lisan adalah sumber keselamatan, sehingga siapa saja yang dapat menjaga lisannya menyebabkan sumber keselamatan baginya. Dosa lisan termasuk dalam dosa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Oleh karena itu, perkara dosa lisan adalah perkara yang paling dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan menimpa para sahabatnya. Adapun bentuk perbuatan tercela berkaitan dengan lisan adalah fitnah, ghibah, dan bahtan. Perilaku tersebut adalah perilaku yang sepantasnya harus dihindari. Lisan dapat dikatakan sebagai bagian anggota tubuh yang sangat berharga. Melalui lisan banyak muncul pertengkaran dan perselisihan. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, perbuatan yang termasuk dalam menjaga lisan tidak hanya menjauhi perkataan, berdosa ataupun diam, tetapi juga menyampaikan kebaikan. Ketika seseorang mengucapkan sesuatu yang bermanfaat, seperti menyampaikan ayat-ayat Al-Quran atau dengan berdakwah lewat lisan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala
menjaga lisan termasuk dalam perbuatan yang meningkatkan iman seseorang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah Raudatul Atfal bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Jadi kita sebagai umat Islam harus menjaga lisan kita. Jangan sampai membicarakan kebohongan ataupun fitnah. Menurut para ulama, lisan seseorang bisa menjadi lebih tajam daripada pedang. Karena jika sudah menyakiti hati seseorang, lukanya akan terasa sepanjang hidupnya. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah engkau menjaga lisanmu, sebab diam dapat menyingkirkan setan dan menolongmu terhadap urusan agamamu. Riwayat Ahmad. Hadirin, di era media sosial atau biasa kita sebut dengan medsos, seperti saat ini, ucapan tak hanya keluar dari mulut saja. Beragam medsos yang ada memudahkan kita untuk mengatakan atau melakukan apapun yang kita inginkan. Dahulu, sebelum medsos lahir, setiap kita ingin berinteraksi dengan orang lain, kita harus bertemu terlebih dahulu, atau minimal melalui sambungan telepon. Namun, di saat ini kita bisa berinteraksi dengan orang lain tanpa bertemu. Bahkan, ucapan bisa keluar tanpa melalui lisan. Jemari kita pun saat ini bisa berbicara. Media sosial menjadi riuh dengan berbagai hal dan perkataan, baik perkataan yang mengandung kebaikan maupun perkataan saling sindir hingga fitnah. Padahal manusia dianjurkan untuk diam ketimbang mengatakan sesuatu yang tidak baik. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memperingatkan kepada manusia mengenai pentingnya menjaga lisan. Sebab apa? Sebab akan selalu ada malaikat yang tak akan luput mencatat setiap ucapan yang kita ucapkan, baik itu ucapan baik maupun ucapan buruk. Hadirin, ada berbagai cara bagaimana cara menjaga lisan. Yang pertama, tidak selalu menyampaikan yang didengar kepada orang lain. Dan yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Lalu ada yang ketiga, menjauhkan sifat sombong. Yang keempat, menghindari sikap berlebihan dalam berbicara. Yang kelima, berpikir sebelum berbicara. Dan yang keenam, mengendalikan lisan lewat hati. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih telah mendengarkan sampai habis.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.